Selamat datang di channel Senapanku dan Sevetus Indonesia dengan saya Dery Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar pepedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau mengulas kiriman lagi dan di video ini nanti ada 2 unit ya, atau 2 kiriman. Itu yang satu bocap kayu yang ini, dan untuk yang satunya itu yang Predator taktikal. Warnanya kalau nggak salah sebelumnya sih harusnya milihnya yang grey, tapi nggak tahu, dengar-dengar ini mau ganti yang full black gitu ya, atau full hitam. Jadi nanti ya kayak gitu, nanti ditonton sampai akhir gitu ya, apa yang taktikal yang kedua. Oke, ini saya bacakan dulu biar mempersingkat waktu juga dan nggak kelupaan ya. Ini beliau pakai ekspedisinya JNE ya, ini dicoret sebelumnya JNT Cargo. Untuk yang pesan ini penerimanya Chandra Kirani atau Dendi Kasih BSE ya. Untuk beliau ini tinggal di Desa Sidorahayu, samping Pasar B2, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan beliau ini pesan unit PCP bocap Pajerogan full CNC, kombinasinya ini warna chamber Tosca ya, terus dikombinasikan dengan popor klasik warna natural tapi agak-agak ada coklatnya gitu ya sedikit. Dan beliau minta tambahan cincinannya itu ya mas, atau apa itu udah saya pasangkan. Dan untuk larasnya ini OD14 panjang 60 ya. Itu nanti untuk visual dalamnya itu nanti biar dilepas ya, insya Allah biar tahu dalamnya. Dan soalnya udah tak suruh masangin cincinan juga ya, tadi ya udah terlanjur dipasang seperti ini. Nanti kalau tak buka mendadak seperti ini settingnya ribet lagi ya. Dan untuk tabungnya Taiwan 500 cc ya. Untuk sisanya nggak ada yang di-upgrade, masih standar ya, kayak dalam depan belakang itu udah pakai Mizumi ya, jadi nggak perlu diganti lagi. Terus ini ya, saya pakai single shoot ya, ini pak pakai single jungkit, jadi bukan kayak yang biasanya itu. Dan ini tak setting setelan powernya ya, ini hampir lupa tadi ya, ini tak bikin segini ya, soalnya sering ditanyain itu biasanya nanti dirubah lagi nggak kayak gitu ya. Biasanya memang ada yang kalau misalkan rada terlalu ke belakang ya itu nama yang bagian packing itu biasanya memang rada dikencengin lagi ya, biar nggak terlalu menonjol ya. Terus untuk setelan picunya tak bikin sesuai kenyamanan saya. Ini saya penembak kiri ya pak, jadi nanti disesuaikan sendiri aja. Nanti kalau misalkan kurang paham cara ngaturnya, nanti tanyain ke admin biar dikasih link ya, nanti tinggal ditonton aja ya. Oke. Terus ini standar ya, nggak ada yang di-upgrade selain kayak yang minta cincinan itu, kira itu nggak ada. Oke. Untuk untuk bonusnya ini ada magazin CNC 16 round ya, ini warna abu-abu ya, kalau bonus memang nggak bisa milih. Terus ini ada peredam ya, gantungan mimis tentunya, lalu ada STKS dan surat kepolisian. Terus ada spare part sama ini spare partnya. Terus ini t-shirt atau kaos dari Pajerogan ya, istimewa, bahannya cakep juga. Terus ini tasnya ya, sering kelupaan soalnya memang ya di sini ditindih gitu ya buat kelengkapan yang lain, jadi biar nggak ada yang ketinggalan di sini, makanya ya dibuat yang paling bawah gitu ya. Oke, ini sambil tak nyalakan ya, nah nanti misalkan kayak bapak siapa nanti yang pesan kedua, saya belum tahu namanya ya, yang jelas yang pesan kedua itu nanti tinggal rada misalkan ditonton semua ya nggak apa-apa ya, biar tahu juga biasa. Nah gini loh ya. Terus kalau dirasa rada bikin lama, yaitu nanti yang pesan kedua tinggal di skip ya mas, sesuai urutan intinya ya. Nanti yang saya tes kayak yang seperti ini ya, nanti yang punya bapak yang berikutnya gitu ya. Terus untuk soal retikel
itu nanti biar di zoom dari editingnya yang ini ya, jadi yang di sini, yang di retikelnya, jadi agak dibesarin sedikit maskingnya, ibaratnya itu kalau tak mungkin tahu soal editing, itu maskingnya biar ada dibesarin, dikecilin, jadi lebih objeknya kelihatan membesar. Tapi nanti di sini itu tak biar kelihatan unitnya aja ya, biar ya kayak biasanya yang nyerempet sedikit gitu ya, nggak sampai yang kehilangan setengah kayak kemarin itu rada kurang nyaman sebetulnya ya. Jadi biar dibesarkan sedikit gitu ya. Terus untuk konsumen yang udah beli itu seperti biasa udah pastinya udah tak suruh ngasih linknya yang di sini dan full ya, malah belum ada saya, jadi biar tahu perkenaannya yang dipesan itu yang seperti apa yang dipesan itu perkenaannya seperti apa gitu ya. Oke, ini tembakan pertama pakai Canon Rocket. Mas diperhatikan ya kalau ada orang lewat tuh. Nanti urutannya ini ya, ini Canon Rocket, habis itu ke Hercules, setelah itu baru ke Canon ES-Doom ya, ke Canon Doom. Oke, ini tembakan pertama. Nah, ini tadi tak buat memastikan setelah saya zeroin, saya belum dikasih mount cam, itu 2 sutan ini ya Pak ya. Oke, ini sekarang di sebelahnya. Oke, itu ya. Dan ini saya pakai teleskop Wolfrine ya, ini yang 416 kali 44 ya, 416 kali 44 ya, itu SFIRG FFP ya, jadi bukan yang non FFP, ini yang FFP. Jadi kalau di zoom itu radikalnya membesar ya. Ini di sini ini ya, tembakan kedua Pak ya. Oke, ada ngebur mata saya, kayak masuk lagi ke sini ya, atau ke cross ini, coba diperhatikan. Saya rada ngebur kalau yang di bagian cross, soalnya kan ada hitamnya. Jadi Pak diperhatikan nanti ya, atau mungkin udah rapat sama tembakan sebelumnya ya. Tembakan ketiga Pak ya. Oke, itu ya, ada 7 jari ini. Tembakan keempat. Oke, itu ya, rapat sama tembakan sebelumnya. Ini tadi tak isi angin 2100 2200-an ya. Tembakan terakhir. Oke, rapat ya, istimewa. Sama yang ini ya, sama yang ini, sama ini, sama yang ini itu enggak ada 1 jari Pak ya. Nanti tak kasih perbandingan sama jari saya Pak ya. Dan sekarang ke yang Hercules. Dan itu pasti nanti ya, setiap ngasih link video yang full itu nanti sekalian dikasih sama hasil perbandingan dengan jari saya gitu ya. Dikasih fotonya langsung ya, jadi biar tahu detailnya. Oke, ini Hercules di sebelahnya. Oke ya. Tembakan kedua. Mata saya ada ngeblur kalau di sini. Nah. Dapat ya Pak ya. Tembakan ketiga.
istimewa ya. Tambahkan ke 4 mas ya. Istimewa. Tambahkan ke 5 atau terakhir yang pakai Hercules. Istimewa ya. Sekarang pakai VS Dome, tak sisihin dulu. Tembakan pertama Pak ya, ini pakai VS Dome. Tuh, pas keras ya. Tembakan kedua. Oke, istimewa ya. Jadi kayaknya ini mimis yang mau dipakai apa aja ya. Antara 3 ini maksud saya ya. Bagus semua. Kayaknya ini, semoga aja. Tembakan ketiga. Ngeri ya. Tembakan ke berapa mas? 4. Oke, ini tembakan keempat ya mas ya. Pakai VS Dome. Ngeri ya. Tembakan terakhir pakai VS Dome. Ngeri ya, istimewa. Nah, di sini kan ini udah muncul perbandingan dengan jari saya ya. Ini tak jelaskan ulang. Ini pakai Canon Rocket setelah saya zeroing, tapi belum tak kasih mount cam ya. Ini 2 sultan, istimewa. Terus yang ini pakai GS, yang ini Canon Rocket tadi ya. Ini tadi saya salah nyebut gak ya? Ini Canon Rocket ya teman-teman. Terus yang ini Canon Rocket juga ya, 5 sultan setelah saya record ya, teman-teman juga lihat itu ya. Atau mas siapa tadi yang pesen. Terus yang ini pakai apa? Canon Rocket, Canon Hercules ya, bolak-balik. Canon Hercules ya, 5 sultan istimewa juga. Terus yang ini GS Dome istimewa ya. Ini juga 5 shoot istimewa. Jadi kalau saya nilai ya antara ini ya, kalau dari hasilnya ini sama ini. Soalnya tapi gini, tadi sebelum tak buat nge-record seperti ini ya, atau dibuatkan video seperti ini, itu buat yang Canon Rocket juga istimewa Pak ya. Jadi saran saya juga dicoba pakai mimis itu, insya Allah bagus ya, nggak kalah bagus sama yang lain ini ya, sama yang 2 ini. Oke, tapi kalau dinilai yang udah ada ini ya, ini ya antara GS Dome sama Hercules ini ya, istimewa ya. Mungkin hasilnya seperti ini Pak ya, untuk pesanan Bapak. Semoga nanti puas dan sesuai harapan. Untuk cincinan Pak ya, itu nanti kalau misalkan dilepas atau mungkin posisi udah zeroing ya tentunya, itu misalkan udah di zeroing gitu ya, terus dilepas cincinan, itu pasti rubah Pak ya. Soalnya rada ketekan sedikit, ketarik sedikit gitu ya. Jadi misalkan Bapak mau berburu gitu ya, saran saya itu jadi antara dipakai atau enggak itu disesuaikan dari awal. Jadi nggak usah bingung, misalkan masih awam ya. Kalau udah pro ya alhamdulillah. Tapi yang jelas saya kasih tahu, terlepas Bapak itu pemula atau enggak, soal cincinan itu nanti gitu. Ada perubahan sedikit itu pasti ya. Soalnya nanti ya ketarik sama enggak gitu ya. Jadi otomatis larasnya itu condong ke atas atau ke bawah, tinggal ya
nanti coba diperkirakan sendiri. Yang jelas kalau nggak salah ya itu ada ketarik ya, jadi bagian bawahnya itu ada ketahan yang bawah ini, yang sekat tengah ini ya. Terus setelah itu yang atas itu kayak ketarik sedikit gitu ya. Seingat saya ketarik ya, nggak kedorong ke atas gitu, nggak. Seingat saya ketarik dikit gitu ya yang bagian sini. Nah itu nanti tinggal disesuaikan ya Pak ya, jadi nggak usah bingung, tinggal mau pakai cincinan atau enggak itu ya nanti disesuaikan soal kenyamanan Bapak sendiri aja. Oke, ya mungkin kurang lebih seperti ini Pak ya, dan buat teman-teman yang minat bisa langsung ke admin itu di bawah ini. Dan setelah ini saya tes akurasi yang unit Predator Tactical full hitam ya, itu nanti coba saya lihat, belum tahu ya pesanan siapa. Oke, lanjut ya. Jadi ini video yang kedua, dan ini unitnya PCP Brocap Predator Tactical ya. Ini unit pesanan juga ya. Ini saya bacain dulu biar nggak kelupaan. Ini pakai ekspedisi CNT Kargo. Untuk penerimanya ini Mas Chandra Gunawan. Loh, kok sama namanya ya, sama namanya, sama-sama Chandra ya kalau nggak salah ya. Ini beliau tinggal di alamat Dusun Alai Sejahtera, Desa Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ya. Dan beliau ini, Mas Chandra ini pesen unit PCP Brocap Predator Tactical full hitam ya, karena kemarin kalau nggak salah ingat itu udah disettingkan yang warna grey, karena awalnya minta itu, dan baru tadi pagi ya minta diralat diganti PCP Brocap Predator Tactical yang full hitam gitu ya. Terus ini ya Pak ya, unitnya tabungnya 500 cc, untuk larasnya ini OD14, panjangnya 55 ya. Terus untuk kombinasi warnanya ini ya, ini full hitam semua ya, nggak ada warna lain. Untuk setelan powernya ini tak bikin paling belakang gitu ya. Terus untuk picunya ini nggak terlalu saya rubah, saya ingat ya ini masalahnya kalau yang taktikal itu masih nyaman kok ya, meskipun kayak dibikin lurus atau nggak dibikin ibaratnya kalau nggak ditoleh-tolehin gitu ya, nggak diserong ke kanan atau ke kiri itu masih nyaman. Terus untuk manualnya di bawah ya, karena beliau ini kayaknya masih pemula, dan ini tadi saya isi angin 2100 ke 2200 juga, sama kayak yang tadi ya Pak ya. Terus ini untuk pengisiannya nanti di sini ya. Jadi pengisiannya di sini ya, ini tutupnya dibuka lalu dicolokin ke sini gitu ya. Nanti kalau misalkan masih bingung, nanti biar divideokan admin, jadi minta aja Mbak itu coba dibikinkan video cara nyolokin coupler atau apa gitu ya, coba dibantu. Jadi jangan kayak terlalu inisiatif sendiri, nanti takutnya kalau inisiatifnya ternyata salah itu malah repot ya, nanti malah merembet nanti kalau salah, nanti dikira unitnya yang rusak gitu ya. Gitu ya Pak ya. Terus untuk pernya ini sama kok, meskipun beliau ini masih pemula, nggak ada yang saya ibaratnya nggak saya cekin, atau ibaratnya checklistnya atau hicenya ya, hicenya itu beda gitu ya, masih sama semua, nggak saya beda-bedakan, meskipun pemula. Ini pernya pakai Mizumi depan belakang ya Pak, jadi nggak perlu ada yang diupgrade lagi, udah enak. Terus ini popor lipat juga, nanti biar dikasih viral aja visualnya waktu dikasih dilipat, atau mungkin ibaratnya waktu posisi balikinya gitu ya. Terus ini nanti kalau waktu mau lipat ini tinggal dipencet aja yang bagian sini ya, tinggal dipencet terus diarah gini ya. Jadi ini tinggal dipencet, nah tinggal sambil di setengah ditarik ke kiri gitu ya Pak ya. Terus kalau mau balikin, nah kalau mau seperti ini, pas di posisi seperti ini sambil dipencet aja biar lebih awet nanti ke depannya Pak ya. Soalnya itu ada penguncinya itu biar nggak terlalu melawan gitu ya. Terus apalagi kalau dari unit udah kayaknya ya, mungkin kalau oh ya, popornya ini pakai yang MFT ya Pak ya, warna hitam juga. Kalau pengen yang warna tan atau gripnya warna tan itu juga ada, tapi kemarin minta yang hitam terus yang sini tan gitu ya, tapi
karena udah minta di full black gini, mungkin ya udah keinginannya seperti ini ya. Oke, ini udah cukup kayaknya. Terus oh ya, picunya ini bisa dimaju mundurkan ya, ada 3 step, paling depan 1, tengah yang seperti ini, terus yang ke belakangnya masih ada 1 step lagi gitu ya. Terus ini bipodnya bukan pesanan, kita kasih bipod aja biar tampilannya juga lebih enak, dan waktu saya tes akurasi seperti ini juga lebih mudah ya. Dan untuk beliau ini tambah pesan unit teleskop ini yang 416 x 44 SFIRG FFP ya. Jadi ini yang FFP, dan ini telenya ya Pak ya, udah saya zeroing juga. Nanti waktu dikirim itu nanti dilepas dari yang sini ya Pak ya, yang dari sini, yang paling bawah, bukan yang di sini. Kalau yang di sini nanti dilepasin ya rubahnya jauh ya, lumayan, jadi kayak zeroing ulang. Terus kalau yang ini ya, kalau dilepas dari sini itu nanti waktu dipasang ya mungkin ada selisih sedikit, itu lumrah ya Pak ya, jadi nggak usah bingung. Nggak masalah telenya atau unitnya tuh, insya Allah nggak ya. Jadi nanti tinggal dipasang terus dicoba. Dan saya, karena saya ini penembak kiri ya, nanti retikelnya biasanya itu ada, kalau bapak penembak kanan itu selisihnya rada selisih ada, kalau dirasakan ya itu pasti ada perbedaan gitu ya. Jadi kalau masih nyaman ya alhamdulillah itu tinggal dipakai, tapi kalau kurang nyaman ini yang atas tinggal dikendorkan sedikit terus diputar sesuai kenyamanan bapak gitu ya. Kalau penembak kanan biasanya rada diputar ke sini, ke kiri sedikit gitu, sangat-sangat sedikit ya. Terus untuk ini set wheelnya udah tak pasangin biar bapak juga tahu penampilannya waktu dipasang side wheel ya namanya kalau nggak salah ya, side wheel. Terus ini sun height gitu ya. Oke, terus mountingnya juga ini bawaan, karena saya kemarin pas waktu ngambil itu minta yang rel OD22 semua yang buat relnya ya. Terus tubnya ini ya tub 30. Terus ini udah ya yang teleskopnya. Lanjut ke yang ini, beliau juga tambah pompa, ini yang AGH. Oke, seperti ini ya Pak ya, ini pompanya. Terus untuk cara merakitnya nanti bilang aja, nanti kita bantu cara ngerakitnya. Oke Pak ya. Terus intinya Pak ya, ini jadi kalau memang pemula itu kalau udah bilang itu malah saya seneng. Jadi nanti kalau ada waktu sampai gitu ya yang nggak diketahuin, jangan terlalu banyak cari inisiatif sendiri ya. Nanti kalau salah itu repot, biasanya malah merembet gitu ya, yang nggak perlu malah yang nggak bermasalah malah jadi bermasalah gitu ya. Jadi tanya aja, nggak usah malu gitu ya, nggak apa-apa, nanti kita pandu sedetail mungkin biar bapak paham gitu ya. Terus ini pompanya udah. Lanjut ke bonus yang lain, ini ada t-shirt atau kaos pajerogan seperti yang sebelum-sebelumnya yang saya ulas itu ya. Terus ada peredam, ini peredamnya juga pajerogan Challenger. Lalu ada magazin, ini warnanya oranye ya kalau nggak salah, ini saya rada buta warna. Terus ini ada spare partnya. Lanjut ke yang ini ada surat kepolisian dan ini STKS. Jadi kalau yang surat kepolisian ini nanti ditempelkan di luar paket ya Pak ya. Jadi biar kalau ada pengecekan dari bea cukai atau mungkin dari ekspedisi ibaratnya ya, itu insya Allah aman ya. Jadi selama ini udah aman semua ya. Oke, jadi ini nggak usah bingung, ini nanti ditambahkan di luar. Kalaupun diperlukan itu nanti jangan langsung dibuang ya, plastik yang di packingan luar itu ya, nanti disobek di bagian yang ini. Soalnya nanti dikasih lakban ya, di lakban di di luar paket gitu ya. Terus kalau STKS-nya nanti di dalam gitu ya Pak ya. Terus ini ada gantungan mimis tentunya, ini meskipun unit apa aja tetap kita kasih ya gantungan mimisnya. Terus ini ada tasnya ya, ini tas tebal kamu. Tas tebal kamu modelnya ransel gitu ya. Nanti kalau buat mungkin diajak berburu atau ya dibawa kemana gitu ya, lebih aman dan nggak terlalu mencolok perhatian orang gitu ya. Jadi kalau di dalam kan lebih ya nggak bikin perhatian orang. Kalau dibawa seperti ini pasti orang banyak yang ngelihat yang apalagi kalau ada polisi gitu ya, ada razia gitu, malah dikira
dibuat yang enggak gitu ya, makanya ditaruh tas biar lebih safety gitu ya. Terus ini oke, ini tak nyalakan dulu. Mungkin penjelasan saya kalau ada yang kurang detail tanyakan ke admin aja ya Pak ya, Mas Chandra. Nah, udah bagus ya. Kalau rada silau mohon maaf ya. Nanti saya usahakan biar di ngatur editor itu senyaman mungkin gitu ya, jadi nggak terlalu yang gimana gitu ya. Kalau mungkin editornya belakangan ini rada beda dari yang sebelumnya yang dulu gitu ya, memang editornya baru jadi butuh penyesuaiannya antara yang dulu sama sekarang gitu ya. Intinya ketika ditayangkan itu biar yang nonton itu nyaman gitu ya. Oke, ini tembakan pertama pakai Canon Rocket, setelah itu yang Canon Hercules, lalu ke yang CS Dome gitu ya. Sampai-sama lihatin orang lewat Mas ya. Oke, ini tadi tak jelaskan dulu. Ini tadi setelah di zeroing Pak ya, setelah di zeroing itu jadi setting teleskopnya ini Pak ya, biar kenaannya pas. Soalnya kalau langsung dipasang teleskopnya itu kan ya random gitu ya, waktu dari pabriknya atau dari tokonya itu, kalau yang baru buka gitulah. Oke, ini tadi setelah di zeroing kita tembakan di sini, perkembangannya di sini ya, lalu saya atur lagi turretnya, lanjut terus kena di sini, ini 2 shootan ya. Oke, sekarang di sebelah sini aja lah ya, biar nggak keganggu yang ini. Tembakan pertama. Oke, itu ya. Tembakan kedua. Ini larasnya 55 Pak ya, istimewa tapi ini. Tembakan kedua. Istimewa ya. Jadi meskipun larasnya pendek juga nggak usah khawatir, insya Allah masih maksimal dengan saran-saran dari saya ya tentunya, kayak mimis pakai apa, terus kayak mentoknya itu paling pendek itu kan 50, jadi kalau minta di bawahnya itu saya kurang rekomen ya. Tembakan ketiga. Istimewa Pak ya. Tembakan keempat. Ngeri ya Pak ya, nggak kemana-mana. Tembakan kelima ya, terakhir pakai yang pakai apa ini, Canon Rocket ya. Ini beratnya 14,2 gram ya, ini paling berat di antara mimis yang lain ini. Tembakan terakhir Pak, istimewa ya, ngecat kualat. Terus yang ini pakai Canon Hercules, ini 13,6 grain, ini lumayan berat juga ya. Oke, turun sedikit ya dari perkenaan sasaran yang ini ya, yang titik tengah ini, yang porosnya ini. Oke, tembakan kedua. Ngeri ya, istimewa. Tembakan ke berapa Mas? 4 ya? Keempat kayaknya Mas ya. Loh, saya juga kurang merhatikan. Ngeri ya, istimewa. Nanti kalau Bapak
sampai tempat gitu ya, unitnya sampai tempat itu insya Allah ya 11-12 sama ini, khususnya kalau bapak penembak kiri juga ya. Kalau kanan mungkin ya sedikit rada kurang nyaman sedikit bagian di apa ini retikelnya, soalnya lebih condong ke kiri. Oke, ini tembakan terakhir itu ya, masih rapat juga, nggak ada satu jari itu. Terus ini yang pakai HS dome, sebelahnya ini Pak ya. Istimewa. Tembakan kedua. Ngeri ya. Tembakan ke tiga. Istimewa semua. Kenceng ya suaranya Mas Yo. Tembakan ke berapa? 4 ini. Ngeri ya, nggak kemana-mana. Tembakan terakhir. Ngeri ya. Dan di sini kan ini udah muncul dengan perbandingan dengan seri saya. Jelaskan ulang. Ini setelah saya buat zeroing terus taruh kertas di sini ya. Terus ternyata perkenanya di sini, kuratnya tak atur lagi. Nah, perkenanya baru ke sini. Ini 2 sutan, 1, 2 ini ya. Itu pakai Canon Rocket. Terus ini setelah saya record, Bapak juga lihat tadi ya, teman-teman juga lihat. Ini pakai Canon Rocket juga 5 sutan ya, istimewa. Terus yang ini Canon Hercules, ini istimewa juga, cuma ya yang terakhir ini ada keluar satu ini ya, cuma nggak ada satu jari, istimewa lah buat hunting ya. Terus yang ini HS Dome, istimewa ya. Ini kalau dikasih parameter ya antara Canon Rocket sama HS Dome gitu ya. Cuma kalau secara keseluruhan bagus semua Pak ya. Istimewa lah kalau buat hunting kayak gini ya. Oke. Dan buat Bapak ini sama ya namanya tadi ya, sama-sama Mas Chandra. Buat yang sama tadi ya, Mas Chandra siapa ya tadi, lupa ya. Pokoknya terima kasih banyak atas orderannya ya, semoga cepat sampai. Dan jangan lupa setiap sampai itu dibikinkan video unboxing ya, jadi dari awal sampai akhir itu tanpa jeda. Dan kalau ada kendala itu saya lebih enak koreksinya, saya juga lebih ikhlas membantunya. Jadi kalau nggak ada video itu rada ya repot juga ya, nanti ini ngada-ngada apa beneran gitu ya. Dimohon kerjasamanya, jangan disepelekan gitu ya, sampai tempat dibikinkan video unboxing, terus dicek benar-benar. Nanti kalau ada kendala ya langsung bilang aja ke admin gitu ya. Terus buat teman-teman kalau minat ya, ini unitnya memang benar-benar tinggal sedikit, jadi monggo. Kalaupun nanti nunggu kloter berikutnya itu insya Allah tahun depan baru ada lagi gitu ya. Sekarang unit yang taktikal kalau nggak salah ingat ya nggak ada 10 piece kalau nggak salah ingat ya. Itu pastinya coba tanyakan ke admin. Dan yang ready itu warnanya ada apa aja. Yang warna orange itu bagus loh Mas, ya teman-teman. Itu dikasih warna apa, dikasih kombinasi frame warna hitam gitu, ngeri ya. Kemarin saya lihat istimewa semua. Terus yang warna apa ya, warna iya paling berkesan tuh menurut saya ya, kalau saya ini kalau soal warna kan selera, tapi kalau saya pribadi itu istimewa itu yang warna orange sama kombinasi frame warna hitam itu ya. Terus kalau nggak salah ingat dikasih warna tan popernya ya, atau
stripnya itu atau dikasih hitam-hitam itu ngeri ya, istimewa. Jadi monggo sebelum kehabisan, kalaupun kehabisan tungguin ya, itu nanti harus inden sekitar estimasi itu 3 sampai 4 bulanan lah ya. Itu pun kalau lancar, kalau ada mungkin ada yang kendala gitu ya, itu ya molor gitu ya. Kayak kemarin itu ada rasa molor, ternyata memang ya mesin CNC-nya itu sambil ngerjakan unit yang desain ini itu nggak bisa terlalu ngebut gitu ya. Jadi memang ya pelan, jalannya harus pelan untuk menghasilkan hasil yang istimewa gitu ya, yang presisi, yang rapi gitu ya. Jadi harus pelan, nggak bisa kayak sekalipun itu mesin CNC bisa dikebut, itu yang nggak muternya tetap pengerjaannya harus ibaratnya itu RPM-nya atau kecepatannya itu harus disesuaikan biar tetap hasilnya cakep gitu ya. Nggak bisa kayak RPM-nya dikebut terus hasilnya tetap bagus, kan enggak. Itu kan bornya harus diatur juga ya, soalnya memang pakai bor itu, mata bornya itu ya, jadi biar rapi lah intinya ya. Penjelasan awamnya itu mungkin seperti itu. Oke. Jadi kalau nggak mau inden, nggak mau nunggu lama, monggo, itu masih ada, tinggal beberapa piece aja. Yang bocor kayu ya mungkin di angka 12-an, 12 kalau nggak 11 ya, satuan. Oke, buat bapak yang udah pesen ini tadi, Mas Chandra, dengan Mas Chandra, terima kasih banyak atas orderannya. Saya pamit undur diri. Saya Dery Panata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.